Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semua. Semoga pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan iman, Islam dan ihsan, sehingga kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita dapat, karena sesungguhnya segala puji-pujian hanyalah haknya Allah. Shalawat serta salam marilah kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya penuntun manusia dari kegelapan. Tentu saja atas izin Allah, beliau memberikan syafaatnya kepada kita umat di akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat semua, fa insya Allah yang dirahmati dan diridhoi Allah, pada video kali ini tema yang kami sampaikan adalah usaha iblis menyesatkan manusia. Maka video ini kami beri judul Iblis Deadlock. Apa kemudian yang dikerjakan? Atau iblis mati langkah. Apa kemudian yang dikerjakan? Oke, langsung saja. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, iblis telah bersumpah di hadapan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Artinya, karena engkau menghukumi kami tersesat, maka pasti kami akan menghalang-halangi mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Dan pasti kami akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan mereka. Dan engkau tidak akan mendapati mereka manusia banyak yang bersyukur. Bab ini termasuk penting untuk dipahami. Apabila manusia tidak ingin kesasar, tidak memahami bab ini, boleh jadi ketika dirinya sedang diserang atau sedang ditipu iblis, dirinya tidak mengerti, bahkan boleh jadi tidak merasa. Pada yang demikian itu, sesungguhnya dengan kenyataan yang ada, yakni banyak sekali manusia yang diserang, ditipu iblis, tetapi keadaannya seperti kerbau dungu, yakni main turuti saja. Padahal manusia itu tahu kalau dirinya punya musuh bebuyutan. Bahkan musuhnya itu bencinya kepada manusia melebihi semua tingkat kebencian. Dan bukan rahasia lagi, di mana-mana manusia berteriak-teriak berkata, iblis itu penipu, iblis itu penipu, atau berteriak-teriak pada iblis itu musuh kita. Padahal kalau diurus sungguh-sungguh, kapan yang dia bisa berteriak-teriak itu ketemu iblis? Di mana coba? Bagaimana?
dia bisa berteriak-teriak seperti itu. Lawang ketemu saja belum pernah. Cobalah pikir, kapan sobat ketemu iblis? Di mana? Tentu saja Anda akan bungkam. Padahal memang benar, iblis itu penipu. Iblis itu musuh bebuyutan manusia. Bahkan seluruh hidupnya ditumpahkan di dalam usaha memuaskan nafsunya untuk menghancur leburkan manusia. Seperti semestinya manusia itu berpikir begini. Ada makhluk, setiap saat makhluk tersebut pasti berusaha menipu dan menghancurkan saya. Tapi saya tak pernah ketemu muka atau bertatap muka dengan makhluk itu. Padahal meskipun saya tak pernah ketemu, dia tetap saja bisa menipu saya, tetap bisa menghancurkan saya. Bagaimana ya caranya? Sebab kalau saya sampai tidak tahu apa yang dia kerjakan untuk menipu atau menghancurkanku, itu namanya malah petaka buatku. Kiranya saja manusia itu memiliki pikiran seperti itu, mungkin agak bisa diperkecil malapetaka yang bakal datang. Ya, syukur-syukur bisa benar-benar lepas dari serangan dan tipu daya musuhnya. Tetapi manusia biasanya kalau angkatkan kalimat seperti itu langsung saja potong. Repot-repot amat. Serahkan saja hal itu kepada Allah. Padahal kalau diurus sungguh-sungguh, sungguh manusia itu tak pernah menyerahkan hal itu kepada Allah, kecuali hanya sebatas sambil lalu, asal ucap, asal penuhi syarat formalitas. Sungguh keadaannya, hatinya tak ada getar rasa resah, sedih, bingung. Kalau dirinya dijebak oleh iblis. Sobat semua, coba renungkan. Kapan Anda merasa bingung, merasa resah, ngeri? Kalau diri Anda dijebak iblis, kemudian dari keadaan hati Anda yang demikian itu, Anda menangis, memohon perlindungan Allah. Manusia benar-benar makhluk lalai, dan terus saja lalai. Dan yang lebih aneh lagi, di dalam keadaan dirinya bersikap lalai itu, masih pula berlagak seolah-olah dirinya penduduk asli surga atau berhak atas surga. Maka benar-benar manusia itu makhluk yang tak tahu diri dan tak punya rasa malu. Dan sekarang saya akan mencoba berkirim surat mengenai kabar yang berkenaan dengan musuh bebuyutan itu. Mengenai bagaimana si jahanam laknat itu menipu, bagaimana pula menyerang, dan bagaimana akalnya kalau menemui jalan buntu. Untuk semuanya saja saya jelaskan begini. Iblis adalah makhluk yang bertitel jago dari segala jagonya penipu.
Bahkan pada saat mati langkah pun dia masih mampu membuat trik tipuan yang benar-benar menjerumuskan. Makhluk yang satu ini memiliki sejuta cara, bahkan mungkin lebih di dalam usahanya untuk meluluh lantakkan manusia. Apa saja bahan yang ada hampir bisa dipastikan diupayakan menjadi trik-trik tipuan yang harus diacungi jempol. Bahkan untuk menuruti ambisinya menghancurkan manusia, makhluk yang satu ini memiliki semua cara. Dari cara yang paling kanibal, brutal, biadab, sehingga tipuan yang paling halus, mulus dia gudangnya. Dan sekali lagi kukatakan, bahkan pada situasi terjepit mati langkah, menemui jalan buntu pun dia masih bisa berbuat pola, menyusun strategi tipuan yang sangat mengerikan. Dan masalah ini yang akan saya kedepankan lebih dahulu untuk segeranya bisa dimengerti. Begini sobat semua, untuk memancing pikiran agar mudah menangkap, kuawali saja dengan sebuah permisalan. Permisalannya itu begini. Umpamanya saja Anda memiliki sahabat. Di dalam kalangan sahabat Anda itu, Anda dijadikan panutan. Di dalam istilah apapun yang Anda katakan, maka para sahabat Anda itu tinggal ikut saja. Padahal di dalam Anda bersahabat itu di dalam rangka menegakkan agama Allah. Arti menegakkan agama Allah di sini adalah Anda dan para sahabat Anda itu keadaannya terus berusaha patuh kepada Allah. Selain itu juga menyiarkan kepada masyarakat luas. Pada yang demikian itu sering Anda mendapati kejadian ajaib yang sangat membantu tugas Anda. Padahal Anda sendiri tak mengerti mengapa keajaiban itu bisa terjadi. Semuanya yang mengatur Allah. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong mengikuti Anda, mengikuti jejak Anda dan para sahabat Anda. Pada yang demikian itu, di dalam usaha Anda menyiarkan agama Allah itu, Anda benar-benar memiliki prinsip pantang putus asa. Benar-benar berprinsip rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun rintangannya, Anda bersama sahabat-sahabat Anda benar-benar tak mempedulikannya. Sehingga keadaan Anda benar-benar kukuh, teguh, sehingga tak tergoyahkan. Caci, maki, dibully, dihina, difitnah, dituduh gila, mau dibunuh secara ramai-ramai pun Anda tak merasa getar sedikit pun. Bahkan jalan rezeki dibuntu pun masih juga benar-benar tak tergoyahkan. Pokoknya hidup atau mati, Anda bersama para sahabat Anda benar-benar tak peduli. Yang penting siar Islam harus dimunculkan dan harus terus berkembang. Pada yang demikian itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah iblis menemui jalan buntu.
mati langkah, deadlock. Pada saat seperti itulah biasanya iblis mengeluarkan jurus kunci, yakni jurus tandingan atau jurus kembaran. Maksud jurus tandingan atau jurus kembaran itu begini. Memang Anda dan para sahabat tidak lagi dihadang, sebab percuma menghadang Anda. Maka dia menurunkan figur atau sosok yang berpura-pura menyiarkan Islam juga. Padahal sosok atau figur ini benar-benar akan menghancurkan usaha Anda bersama para sahabat Anda itu. Ciri-ciri figur tandingan itu begini. Dia, figur ini, dilengkapi dengan ilmu sihir tingkat tinggi. Pokoknya apa saja serba mudah. Di samping itu dia memiliki kemampuan adu debat yang luar biasa tangguh. Sekiranya dia diajak debat atau mendebat, pasti yang didebat kalang kabut. Yang jelas seluruh ucapan-ucapannya seperti benar-benar masuk akal, padahal menghancurkan Islam. Sehingga untuk setiap ucapannya pasti mengarah menjadikan jarak antara benar dan salah menjadi kabur. Tetapi dia memang jago, dari segala jagonya tukang debat. Figur ini berpura-pura juga menyiarkan Islam, padahal tujuannya menghancurkan di mana-mana. Juga pidato, juga membuka ceramah-ceramah, juga mengadakan semacam pengajian-pengajian. Padahal hampir keseluruhan, bahkan seluruh ucapan-ucapannya menjungkir balikan kebenaran. Akhirnya apa yang terjadi sahabat semua? Begini yang terjadi. Karena manusia itu memiliki mental serba ingin yang mudah, dan figur tersebut menawarkan kemudahan, terlebih memiliki ilmu sihir tingkat tinggi. Akhirnya manusia berbondong-bondong berguru kepada figur ini. Tentu saja Anda akan bingung dibuatnya. Itulah jurus tandingan iblis. Memang bukan individu-individu yang sangat tangguh itu yang diserang, tetapi keadaan yang dikacau balaukan. Dan sejarah mencatat, tentunya para sahabat juga masih ingat, di tanah Jawa ada 9 wali. Beliau-beliau ini adalah insan-insan yang keadaannya seperti yang saya sampaikan pada permisalan itu, yakni sangat tangguh menegakkan agama Allah. Apapun rintangannya, beliau-beliau ini tak pernah mempedulikan. Pokoknya apapun yang terjadi, hidup atau mati, beliau-beliau ini terus maju, pantang mundur, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Yang penting Islam harus tersiar bagi umat manusia. Pada yang demikian itu, akhirnya iblis deadlock, buntu jalan, mati langkah. Maka iblis menurunkan jurus kunci yang menurunkan figur tandingan. Dan keadaan figur tandingan ini adalah yang sebagaimana saya sampaikan pada permisalan itu.
yakni dilengkapi ilmu sihir tingkat tinggi, juga jago dari segala jagonya tukang debat. Siapapun yang berani-berani debat dengan figur ini pasti kelabakan. Padahal seluruh ucapan-ucapan figur ini semuanya seperti masuk akal. Padahal kalau dituruti, akhirnya jarak antara benar dan salah menjadi kacau balau. Hak dan batil seperti campur aduk, tidak karu-karuan, sehingga benar-benar hampir tak bisa dibedakan. Akhirnya remuk semua. Dan manusia, karena manusia itu selalu saja ingin yang mudahnya saja, sedangkan sosok atau figur ini menawarkan kemudahan, dan kemudahan serta mampu membuat trik-trik ajaib dari ilmu sihirnya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya manusia berbondong-bondong berguru kepada figur ini. 9 wali pun kebingungan menghadapinya. Dan figur itu tak lain dan tak bukan, pasti sobat semua ketahui, yaitu Siti Jenar. Bagi kalangan yang mempersoalkan mengenai figur Jenar itu fiktif atau nyata, maka bakukan saja pada pengertiannya bahwa ajaran-ajaran menyesatkan yang mengatakan Islam tumbuh di mana-mana. Pada yang demikian itu biasa manusia menyebut dengan sebutan ilmu dari Siti Jenar. Maka ciri pati dari ilmu Siti Jenar adalah yang sebagaimana saya sampaikan pada kelompok ilmu ajaib palsu. Apakah itu? 1. Merusak tauhid sekaligus menghancurkan syariat. 2. Tidak merusak tauhid tetapi menghancurkan syariat. 3. Tidak merusak syariat tetapi menghancurkan tauhid. 4. Mengajarkan lelaku-lelaku yang aneh-aneh yang membahayakan, baik membahayakan jiwa raga manusia, terlebih membahayakan iman Islam. Dan yang tak kalah penting untuk diketahui adalah bahwa sosok Jenar ini bisa muncul dengan nama-nama yang lain yang jumlahnya sangat banyak. Tentu nama di sini tak perlu saya sebutkan. Yang penting catat saja ciri pati ajaran itu. Masalah nama, dia bisa berganti nama 1000 kali, bahkan lebih. Tapi jelas biasa yang dipakai adalah nama-nama yang hebat-hebat. Itulah jurus kunci iblis. Kalau si jahanam laknat itu terjebak, mati langkah. Mungkin ada yang berkata atau bertanya, siapa sih sesungguhnya Jenar itu? Jawabannya begini: di dalam kebenaran memiliki beliau Nabiullah Khidir alaihissalam, dan di dalam kebatilan memiliki Siti Jenar. Dua figur ini saling serang, manakala kebatilan deadlock Jenar yang muncul. Dan apabila kebenaran yang deadlock, insya Allah beliau Nabiullah Khidir yang muncul ini. Masalah kapan waktunya tentu itu terserah bagaimana Allah mengaturnya.
Yang penting jangan putus asa, cari terus kebenaran. Jangan terus-menerus hanya mencari enaknya hidup. Dan yang terpenting pula, jangan sampai terjebak pada pengakuan diri atau golongannya sendiri yang paling benar. Ingat sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari sejarah beliau bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau benar-benar manusia itu mencari kebenaran dan bukan yang lain-lain, fa insya Allah orang tersebut tidak akan mati kecuali nanti mati di dalam keadaan iman dan Islam. Bukankah Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah menyembah bintang, bulan, dan kemudian matahari? Tetapi matikah beliau pada posisi itu? Jawabannya nyatanya tidak. Dan beliau akhirnya menemukan kebenaran dan wafat di dalam kemuliaan. Sekali lagi ku ingatkan, jangan cari yang lain-lain dulu atau mementingkan yang lain-lain dulu, tetapi pentingkan mencari kebenaran, terlebih di dalam keadaan yang sudah serba semrawut seperti ini. Bahkan kalau perlu angkat doa menantang diri sendiri, yakni memohon kepada Tuhan agar jangan sampai Tuhan menjadikan diri kita berhasil di dalam keduniawian kalau kita belum tahu mana sesungguhnya yang benar dan mana pula sesungguhnya yang salah, atau belum tahu bagaimana sesungguhnya bentuk dari kebenaran itu. Yang demikian itu sekalipun nanti kalau sudah tahu, kita akan temui banyak rintangan, tetapi setidak-tidaknya kita menjadi benar-benar paham kemana sesungguhnya arah yang harus kita tempuh. Mungkin ada yang berkata, wah itu doa gila, masa kita memohon jangan berhasil? Masalahnya begini, manusia itu kalau sudah berhasil di dalam keduniawian, biasanya langsung merasa sudah berposisi pada jalan kebenaran. Akhirnya ngawur, sebab biasanya terus mengatakan nyatanya doanya dikabulkan. Kemudian menarik kesimpulan kalau dirinya sudah berposisi di jalan kebenaran, padahal itu tidak jaminan. Maka alangkah malangnya kalau ternyata diri yang sudah berhasil di dalam hal keduniawian itu berposisi salah jalan. Tetapi tentu saja resiko doa seperti yang kusampaikan itu sangat berat. Itu hanya diperuntukkan bagi kalangan aventurir atau penjelajah, khususnya wilayah derita. Tentu demi lebih bisanya mengerti mengenai hidup dan kehidupan. Sobat semua ini kusampaikan untuk siapa saja yang tak ingin kesasar. Namun sekali lagi, pilihan ada pada sahabat semua untuk berpikir secara jernih, memahami, menilai, dan syukur-syukur melaksanakannya. Itu terserah dari semua. Cukup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih atas perhatian sobat semua karena telah menonton dan mendengar dengan seksama video kami. Kami mohon agar tidak gagal paham menonton atau mendengar sampai selesai. Terima kasih.